Huyenamida. Udah jam 4 saudara-saudara. Dari tadi saya sibuk sama telepon saya ya. Ini saya mau cerita ya saudara-saudara. Saya ada langganan. Minggu lalu dia datang ya. Dia itu udah lama nggak datang. Dia kerja di perusahaan Belanda ya. Tapi dari dia itu saya banyak langganan baru ya. Jadi saya mau cerita ini ya. Kenapa dia kok bisa saya bersyukur punya dia gitu loh. Karena dia bukan orang Belanda tapi kerja di perusahaan Belanda itu ya. Saya lagi mikir kok dia bisa maksudnya saya bisa dapetin langganan tuh dari dia lumayan banyak kalau saya bilang ya. Kurang lebih hampir 10 lah. Tapi dia nggak gitu rajin pijet ya, karena mungkin sibuk ya. Tapi sekali dia datang gitu ya, itu langganannya itu teman-temannya dia itu pada datang rajin, tapi dia itu enggak gitu. Jadi hari ini saya mau cerita. Kemarin itu minggu lalu dia datang terus dia bilang dia bilang, iya Rahel sorry ya, saya udah lama banget nggak ke kamu ya, dari saya sebelum pulang ke Indonesia ya, waktu itu belum mudik gitu. Terus sempat dia bikin janji ke saya, tapi karena saya masih di Indonesia, jadi dia tuh kemarin bilang, teman saya pada datang nggak? Ya datang, cuma kamu aja nggak. Saya kan ngomong apa adanya, kamu aja yang terlalu sibuk ya jadinya. Iya Rahel saya sakit semua, dia bilang begitu kan. Terus akhirnya dia mau pulang, terus dia bilang habis dipijet itu ya, dia bilang dia katanya sampai mau muntah. Mungkin karena saya terlalu mijetnya itu kebanyakan di kepala gitu ya, di sini. Terus dia tuh baru dapet ini baru katanya, jabatan baru gitu, jadi mungkin stres ya. Kalau stres itu kan di sini ya saudara-saudara. Jadi saya kemarin cukup lamain di sini, itu sampai dia bilang katanya sampai udah selesainya dia bilang hampir mau muntah gitu. Saya pikir kenapa mau muntah gitu kan. Terus saya cuma bilang abis ini minum air, atau karena kan kalau kita habis pijat tuh memang bagusnya minum air putih ya. Karena apa? Supaya zat-zat yang di dalam tubuh ya, kotoran-kotoran gitu istilahnya ya, apa sih, gas-gas apa namanya, afvalstof gitu ya kalau di bahasa Belanda ya, itu pada keluar. Kalau kita banyak minum kan jadi otomatis kita ke kamar mandi ya, buang air kecil gitu, jadi lewat urin itu bisa ngebersihin dalam tubuh gitu ya. Sel-selnya tuh kan abis dipijet biasanya sel-selnya itu langsung peredaran darah tuh kebuka gitu, jadi zat-zat yang kayak otot-otot kita yang itu jadi lemes, terus peredaran darah lancar, terus itunya juga bisa, saya pegang HP terus, peredaran darah kita lancar, terus sel-selnya juga kebuka semua gitu ya. Jadi mungkin itu saya nggak takut, karena biasa kalau orang habis dipijat apalagi udah lama gitu pasti reaksinya tuh macem-macem ya. Ada yang langsung pengen ke toilet. Aduh, suami saya pulang lagi, ntar sambung lagi ya. Kayak begitu saudara saya. Cuman dia bilang tadi pulangnya pokoknya dia bilang mau muntah gitu, saya suruh minum. Terus akhirnya yang saya mau ceritain yaitu sejak dia datang, dia bilang, teman-teman saya yang nggak datang saya mau suruh datang, dia bilang gitu. Padahal dalam hati saya ya nggak perlu gitu. Hari ini tuh nggak, temennya pada WA semua dari kemarin sih, pada WA semua, jadi saya sibuk sama agenda. Halo, it's my video for myself. Gitu saudara ya. Ik heb verkeerde gedrukt. Jadi gitu saudara saya ya. Saya mau kasih lihat.
Jadi saya senang karena minggu ini saya nggak terlalu sibuk banget. Jadi itu temennya aneh, saya pikir aneh, dia itu omongan apa yang bisa bikin kadang saya bertanya-tanya sama diri sendiri. Kadang orang kalau ngomong tuh kayak punya power gitu ya, jadi saya kayak pengen belajar gitu. Dia tuh teman-temannya pada WA saya tuh nggak, bikin janji, saudara-saudara, bikin janji beneran. Saya mau kasih lihat agenda saya, tapi saya nggak mau terlalu ini ya. Saya kan bilang kalau saya pijat itu cuma 10 jam ya, tapi belakangan saya tuh lebih 15 kayak gitu itu ya. Saya nggak berani ini saya cuma kasih tahu aja ya, ini agenda saya nggak mau dibeber-beberin lah. Jadi minggu lalu saya juga lebih dari 10 jam, tapi untung restoran nggak terlalu rame ya. Oke, sekian infonya ya, saya cuma mau cerita kok saya bersyukur sekali punya langganan seperti dia gitu ya. Guyamida, baru selesai pijat guys hari ini. Nggak ada duo massage ya, jadi saya kerja sendirian gitu loh. Hari ini ada 4 kalau nggak salah ya. Tadi udah datang jam 9 ya, orang Irlandia kalau nggak salah. Iceland tuh orang mana ya? Iceland, cuman dia tadi lewat Tiki ya, saya belum. Dia minta 2 jam saudara-saudara ya. Biasanya 1 jam 1,5, sekarang dia minta 2 jam ya. Sekarang saya mau bikin nota, mau bikin itu transferan ya. Kalau di sini pakainya Tiki ya. Tiki itu kayak, kalau di Indonesia apa? Kiris ya. Kirus. Nih kayak gini ya. Jadi barusan dari jam 9 sampai jam 11, terus saya bebenah lagi, nanti jam 1 ada orang ya. Jam 1 ada orang lagi, orang Turki baru pulang dari liburan. Habis orang Turki, satu lagi orang temennya yang jam 9 ya, orang Belanda, temen yang tadi itu. Terus ada lagi yang tadi saya bilang itu ya, saya cerita ya, yang satu orang yang saya bilang satu orang datang, terus temennya pada datang semua lagi tuh ya. Sudah, saya puji Tuhan ya, langganan tuh mulut ke mulut, cuma mau cerita ya, bukan. Terus nah sekarang saya mau jadi hari ini saya ada 4, yang jam 9 2 jam, terus yang jam 1 orang Turki, terus yang jam 4:30 temen yang jam 9 tadi ya, orang Belanda, terus nanti yang jam 6 tetangga saya gitu ya, orang Turki juga saudara-saudara ya. Dan saya makan apa, makanan kemarin itu tempe mendoan sama keju ras yang ada sambelnya, kayaknya keju cuma dikasih cabai gitu aja ya, menarik juga ya, enak lumayan. Terus saya mau kasih lihat ini loh aplikasinya ya. Jadi kalau orang bayar lewat bank, bank itu ada khusus untuk pribadi, khusus untuk salon ya. Nih, saya pakai Knap. Bentar ya. Nah, jadi saya mau pakai Knap, saya mau transfer. Betaalverzoek, terus saya tulis 2 jam ya, terus saya tulis 71 jam, itu 35 kali 2 jadi 70 saudara-saudara ya. Terus saya pilih bank rekening saya dulu ya. Saya kan Knap itu ada pribadi, terus ada yang buat salon, jadi namanya rekening bisnis, karena di sini sebenarnya harus dipisah ya, cuman
underneming, Klena underneming atau wira swasta pri tunggal itu bisa juga bank gabungan, jadi bank pribadi sama bank itu ya. Jadi saya mau tulis omskrivingnya massage 2 jam ya. Massage 2 jam. Jadi saya tulis massage ya. Terus saya kirim lewat WhatsApp ya. Jadi saya tulis seperti ini aja ya saudara-saudara. 2 uur massage. Terus saya kirim versturen via WhatsApp ya. Kirim lewat WhatsApp. Jadi seperti ini saudara-saudara ya. Will you make 70 euro betalen for 2 uur massage ya. Saya kirim lewat WhatsApp ya. Oke, saya udah kirim saudara-saudara ke langganan saya itu ya. Cikidot gitu saudara-saudara kalau di sini ya. Kalau lewat bank sebenarnya pakai HP lebih ada ya bilang Tiki juga ya. Pakai HP ya. Nggak pakai alat-alat itu loh. Dulu pernah pengen pakai alat-alat. Dulu tuh pernah pengen pakai alat-alat gitu ya. Cuman ngapain bayar alatnya ya. Oke. Begitu saudara-saudara. Sekarang kita makan dulu ya. Jadi hari ini teman saya itu lagi vakansi 1 minggu gitu. Jadi saya nggak ada 2 massage hari ini. Tapi saya kerja sendirian di rumah ya, bukan di tempatnya dia. Begitu saudara-saudara ya. Halo guys, lupa mau cerita. Ini keju enak juga loh guys. Perpaduan tempe dan keju itu mantap surantap. Keju sambal, tempe juga pakai cabai diiris, tambahin lagi sasa. Oke guys, gitu aja ya. Selamat menikmati ya. Udah guys, baru pulang dari Muli ya. Hari ini saya mau cerita guys. Ada langganan baru, dia dapat kado bon dari langganan saya. Jadi kita mau lihat reaksinya dia ya. Langganan baru harus pertama servisnya harus ini ya. Jadi semoga dia cocok, terus nanti jadi langganan tetap gitu ya. Kado bonnya itu dari langganan saya, tapi yang mana ya lupa saya. Nanti kita lihat di kado bonnya, kadang ada namanya gitu ya. Apa yang langganan lama, apa yang langganan baru juga gitu loh. Karena dari mulut ke mulut ya saudara-saudara. Begitu ya guys ya. Hari ini saya baru selesai 1:30 tadi. Sekarang udah jam 2. Saya lagi ini makanan saya guys. Tuh ya guys. Ginilah ya. Baru ke atas tadi iniin kamar ya, siapin kamar ya. Sekarang saya sarapan dulu ya guys ya, nanti kita cerita ya. Tapi saya cuma suara aja kali ya videonya, karena nggak berani record langganan gitu ya. Jadi ngumpet aja ya, dengar suaranya aja ya guys ya. Okidoki, lanjut lagi nanti ya. Oh iya, lupa kasih tahu lagi, hari ini saya cukup banyak yang datang, ada 4 orang, harusnya 2 jadi 4 saudara-saudara ya. Satunya yang terakhir itu ibu-ibu dari Den Haag, tante saya manggilnya tante T gitu ya. Dia itu biasanya sebulan sekali, cuman ini udah berapa bulan dia nggak datang. Terus dari kemarin 2 hari yang lalu dia telepon saya, ternyata nggak begitu lihat HP saya gitu. Baru tadi kemarin malam saya lihat, saya telepon langsung. Kemarin pulang kerja di restoran. Terus saya telepon balik, terus dia bilang, iya saya telepon kamu, mungkin kamu belum sempat lihat HP. Iya bener, saya udah lama nggak ke kamu ya, dia bilang gitu. Iya betul, tahu nggak kenapa, dia bilang gitu. Terus nggak tahu, dia bilang gitu. Saya habis berobat Rahel, dia bilang gitu. Berobat ada waktu itu dia kan langganan facial ya. Dia itu waktu berapa kali facial saya lihat ada kayak tai lalat apa-apa gitu ya. Cuman saya perhatiin dia makin besar gitu. Terus dia bilang enggak kok, saya udah pernah nanya ke dokter apa nggak berjinak lah gitu, nggak berbahaya.
Cuman belakangan saya ngomong lagi, terus dia jadi gimana ya, tapi nantilah saya ke dokter lagi sekali lagi. Terus dia cerita kalau dia berobat habis dioperasi kecil apa-apa gitu. Terus dia bilang, ya kalau kamu nggak ngomong, saya mungkin nyepelein, dia bilang gitulah. Jadi dia habis operasi kecil gitu ya, nanti saya beritain lagi itunya. Jadi dia baru datang berapa bulan, saya ada kartu ya, kalau langganan tetap itu saya ada kartunya ya, tapi kartunya di atas ya, nanti saya kasih lihat dia berapa bulan nggak datang. Terus pokoknya dia begitulah intinya. Jadi dia hari ini mau datang juga. Sebenarnya saya jatahnya tuh seminggu kan 10 gitu, ini udah hampir 10 ya. Terus karena dia dari Den Haag, masa kita mau tolak ya, jauh-jauh dari Den Haag. Dari Den Haag itu kan jauh ya saudara-saudara ya, bisa 2 jam setengah gitu. Akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa datang, cuman hari ini tuh saya banyak janji gitu. Jadi selesai yang terakhir tuh jam 6 sore. Akhirnya dia bilang kalau bisa lebih cepat gitu ya. Mudah-mudahan sih ada langganan yang batalin ya saudara-saudara ya. Bukannya saya mau nolak mau apa itu. Karena saya juga jaga kondisi saya ya. Saya baru pulang kerja, apalagi kalau Kamis itu selesai kerja sekitar jam setengah 2, jam 2 kurang 15, nyambung lagi gitu kan, capek ya. Nanti jam 3 saya ada, mulai jam 3, jam 4, jam 5, dan jam 6, jadi 4 orang saudara-saudara ya. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi saya usahain nanti, saya ini cuma mau cerita aja ya. Jadi tante itu bilang begitu gitu. Dia bilang karena tempo hari saya bilang, dia langsung ke dokter, terus ya puji Tuhan sih ya, maksudnya cepet tertangani gitu. Terus yang kemarin juga saudara-saudara fibromialgia itu ya, langganan saya yang fibromialgia itu ternyata dia pulang dari Turki itu kemarin saya pijat. Saya bukannya mau iniin orang ya, saya cuma iniin cerita pengalaman aja. Jadi dia itu sebelah kiri itu tahu-tahu ini verlam ya, bahasa Belandanya verlam. Nanti saya tulis lah ya, verlam. Oh ya, verlam, mati rasa sebelah kiri. Saya nggak tahu kenapa, saya bingung kalau mijet. Dia bilang sih nggak apa-apa, karena pulang pijat itu dia langsung mau ke dokter itu. Jadi ya ampun, ada-ada aja ya. Jadi ya itu kemarin itu yang saya bilang fibromialgia, terus yang habis operasi ngecilin perut, Maverclan, supaya badannya tuh nggak gemuk gitu ya, pengen badannya agak kurus. Ternyata berapa tahun kemudian reaksinya ya. Jadi itulah saudara-saudara ya, hati-hati ya, kalau mendingan olahraga atau jaga makanan gitu ya. Okidoki, nanti lanjut lagi ya. Udah datang guys. Halo. Oh, ben je hier? Ja. Oh, ik dacht is goed. Ik dacht op jouw bed. Ja, ik werk. Huh? Ik terug aan werk. Wanneer? Ja, nu? Oh, je auto is hier? Nee, ja. Oh, daarom. Was iemand aan de deur voor mijn buurman. Oh. Daarom de auto kan niet. Nee, vandaag mijn vriendin moest naar het ziekenhuis, daarom zo snel. Ben jij net gekomen? Nee hoor, nee. Ben jij net gekomen of niet? Nee. Ga naar boven. Oh. Mijn auto is in de parking. Oh, oké, is goed. Omdat iemand aan de deur. Oh, is alles goed, lieve? Ja, met jou ook? Ja, ben ik echt Wacht even, ik ga die... Ja. Oke guys, saya lagi nunggu langganan yang jam 7 ya. Ini suasana di luar ya saudara-saudara. Jam 7. Ini udah jam 7 ini. Dia ini memang selalu telat ya. Biasanya dia datang tuh hari Selasa, 2 Masase. Tapi dia sekarang mau datang sendiri dari Belgia ya. Dan selalu telat saudara-saudara. Jadi ini suasana jam 7 malam di Belanda. Masih sedikit terang ya, tapi udah mulai mau gelap ya.
gitu ya. Nanti akhir Oktober jam musim dingin, jam musim panas berubah ke jam musim dingin ya. Jadi beda dengan Indonesia atau Jakarta 6 jam ya. Oke saudara-saudara ya, saya nggak tahu dia nanti mau berapa jam pijat. Biasanya dia 1,5 jam, dan selalu saya kasih korting. Telat saudara-saudara, dia telat ya, tuh telat tuh. Hallo. Van werk. Ja, nee, want nog thuis. Ik heb vandaag de vroege. Dan naar huis. Open. Wah, deze beetje krap. Oke, anak gua kan ya. Halo. Guys, nih mulai hari ini mulai 2 masase. Teman saya udah balik dari itu langganan pertama ya. Teman saya tuh udah balik dari liburan. Oh, dan ini orang Afghanistan ya. Itu coba. Dia ini udah lama, dia ikut paket sebenarnya ya. Udah lama ikut paket. Biar tunggu dia ngebel dulu ya. Ja, nu is het veel beter hè. In het weekend kon ik echt niet lopen. Wat heb je gedaan? Wat zei je? Sinds wanneer met de stok? Ja, sinds. Ja, ja hier. Spit, je dat? Bekken. Ja, hier. Ik kon niet bewegen. Ja, als ik zo een beetje lang sta, Ik denk die zenuw. zenuwen misschien. En mijn benen ook soms. Kan echt moeilijk. Dus voor de steun, als ik wil niet vallen. Ja. Dus voor zekerheid. Mag ik mensen Maar je kan naar boven toch? Ja, maar een beetje. Die is al lang met de stok. Nee, het was sinds zaterdag. Oh, toen je met... Ja, geappt. Je mag horen. Ga je. Guys, saya baru selesai pijet yang tadi ya. Dia pakai tongkat karena dia salah bergerak apa gimana gitu ya. Tapi sekarang udah pulang. Sekarang saya lagi nunggu itu tuh, ada 2 tuh di mobil putih ya. Dia itu datang tiap minggu ya. Dan koleha saya udah datang ya, si partner in crime. Jadi kita tunggu dia. Oke, kita tunggu ya. Helemaal in blauw ben ik ja vandaag. Oh. Zo. Oh, en nat en regenen en en waaien. Ik heb met warm. Ja, goed. Heel goed. Oké. Hi. Ronde kedua. Halo. Hallo. Het is mooi weer, maar koud hè? Ja, heerlijk. Ja, het is maar een koud windje.
Iya. Langganan jam 5 guys ya. Tadi mampir beli jajanan dulu. Yamida. Hari ini saya mau masak labu atau susu. Cuman lihat tuh guys. Durinya ini loh, motongnya harus pakai sarung tangan. Med handschoenen ya. Lihat ya, tuh lihat tuh. Bingung. Kok ada duri ya. Jadi saya pakai ini saudara-saudara, ini ada ya saudara-saudara, begitulah ya. Dan cemilan tidak lupa croissant sambal hijau dan lumpia dari pasar. Lah penampakan saya, mataharinya mentereng. Ini mau motong aja gaya pakai sarung tangan ya. Oke ya, begitu kegiatan saya hari ini. Cikidot. Udah pakai sarung tangan guys, masih ketusuk-tusuk bener-bener ini ya. Nih guys, saya perkenalkan Mpok Rempong. Lihat nih Mpok Rempong ngedumel. Malah habisnya lu pada dengerin gua masalah kalau miskin video gua kudu ngedit. Nah itu dia ngedit gua Epi. Oke guys, Epi. nih Mpok Rempong kemarin Ogut nggak ikutan live ya. Jadinya nonton kemarinannya. Ini guys, ribet ternyata ya. Bener-bener deh ini. Perasaan baru kali ini nemuin labu. Berduri ya. Tangan saya udah kena ini. Guys, pindah ke dalam guys. Matahari udah mulai mentereng ya. Ini udah hampir jam 1. Jadi mataharinya mentereng. Guys, tuh ya. Saya tinggal ngiris-ngiris ya. Si Ombul juga pengen soalnya. Ini saya potong 3, saya masih ada 1 labu, mungkin untuk bikin somai atau apa ya. Terus nanti saya mau bikin ditumis aja ya. Labu ditumis kayak untuk bikin lontong sayur gitu ya. Terus ini udang ebinya. Terus saya mau pakein pete. Ya, pakein pete ya. Petenya baru dikeluarin dari freezer ya. Halo guys, lanjut lagi guys. Habis pijet, makan, nonton, sekarang bubuk. Ini guys, saya mau review kerupuk ini nanti ya. Ini yang kemarin beli di Seligro ya. Dan ini kerupuk biasanya ada di restoran Chinese. Jadi saya mau goreng ini yang beli di Seligro ya. Kerupuk yang biasa ada di restoran Chinese di Belanda. Dan ini kerupuk bawa dari Indonesia. Kok bawa dari Indonesia sih? Enggak, bukan. Ini kerupuk juga beli di Seligro. Kerupuk udang Sidoarjo. Ini dua-duanya beli di Seligro. Yang ini sih kayaknya lumayan deh. Enggak deh, biasa. Yang Nyonya Giok yang enak ya. Tapi saya mau goreng ya. Saya lagi banyak kerupuk soalnya ya. Gorengnya di tempat goreng kentang ya. Ini guys, pengumuman lagi. Ini kerupuk Nyonya Siok ya, masih ada ya. Ini saya lagi banyak kerupuk saudara-saudara ya. Jadi ini saya juga mau goreng. Jadi ada berapa macam nih? 1, 2, 3. Ini juga dari Indonesia ya. Kerupuk kemplang ya. Yang ini 2 bawa dari Indonesia saudara-saudara ya. Tapi yang ini beli di Seligro ya. Beli di toko grosir Seligro. Oke ya. Jadi saya mau coba macam-macam ya. Tapi kayaknya ada yang harus dijemur. Tapi saya jemurnya di microwave ya. Kita diangetin kayak gini nih. Kok ini banget ya? Tuh. Kan tebal banget tuh.
kita coba ya. Nih guys, ini udah diangetin alias dijemur di microwave tuh, udah sampai mau matang ya. Jadi saya cuma segini aja ya kerupuk yang mau digoreng sama ini ya. Kita lihat hasilnya ya. Sambil nunggu nanti saya ada langganan lagi jam 7 malam. Oke do. Dan saya ada di dapur belakang ya. Ada di dapur belakang ya. Kita lanjut goreng-goreng ya. Ini minyaknya kurang panas atau gimana nih, bantet saudara-saudara. Saudara-saudara, kerupuk yang tadi yang saya bilang, yang ini udah diangetin di microwave kurang lebih 1 menit. Ternyata masih bantet ya. Tapi kalau nyonya siok nih ya, saya goreng nggak perlu diangetin atau dijemur di microwave, jadinya mekar ya saudara-saudara. Tuh ya. Oke. Nah yang ini yang beli di Indonesia nih, nggak tahu merek apaan nih, nggak perlu di inilah mereknya, bantet ya. Oke gitu aja ya guys. Ini selama 3 menit di dalam microwave, saya goreng lagi sedikit mekar ya. Tuh, jadi dijemurnya agak lamaan di microwave ya, kurang lebih 3 menit. Terus digoreng lagi, jadinya begini ya saudara-saudara ya, kerupuk kemplang ya. Gampang-gampang susah gorengnya ya. Nah, kualitasnya mungkin. Sekarang saya mau goreng kerupuk cassava ya, kerupuk cassava yang pedes. Coba dulu saudara-saudara, saya nggak jemur ya. Kita lihat seperti apa ya. Nih nggak saya jemur ya. Oh ternyata mekar saudara-saudara ya. Nggak usah dijemur ya kerupuk yang dari Sligro ini ya. Hasilnya seperti ini. Wih mirah guys, hari ini saya dapat paket guys. Nih guys paketnya guys, mari kita lihat guys. Mari kita lihat ya guys. Ini paket dari Amazon guys. Nih pertama kali saya mesen dari Amazon Pentenel ya guys. Nah guys udah tahu kan ikut pesan apa guys. Nah ini guys pesenannya guys, modal untuk liburan sama teman-teman ya guys ya. Ini guys nanti kita lihat ya guys ya, Amazon guys. Cikidot jangan tertipu dengan kaleng kongguan ya, isinya rengginang. Nih guys, tuh jalan-jalan nih guys buat sama temen-temen ya, tapi kayaknya Eke doang ini yang bawa ya. Lumayan berat juga guys, kalau 2 sih berat ya. Nanti kita instalasi ya. Tuhan, jajanan belanjaan Indo dari pasar Indo datang. Persiapan untuk musim dingin. Kalian buat bekal-bekal ya. Nanti kita lihat ya saudara-saudara. Pemirsa, saya sudah keluarin satu-satu, tapi ini saya mau bawa buat jalan-jalan ya. Yang lainnya saya taruh sono. Gitu aja lah ya, saya udah bungkus, saya lupa videoin ya. Jadi isinya kira-kira begitu, kerupuk-kerupuk, makeup, terus ada kemplang segala gitu ya. Jadi gitu aja saudara-saudara ya, saya males lagi buka lagi ya. Pokoknya isinya kerupuk kemplang, terus kerupuk rambak, getas balok, makeup, gitu-gitulah saudara-saudara ya. Ini saya sebut-sebutin ya, inilah sekedar cerita ya. Ini dia nih, ini kerupuk ini juga nih ada. Nih segini 3 euro saudara-saudara, kan lumayan kan daripada itu kangen-kangen kerupuk mie. Cuman ada yang kurang, yang warna putih.
nggak tahu nanti mau di refund katanya. Saya inilah kalau mau musim dingin begini, saudara-saudara, saya mulai kangen-kangen makan masakan Indo ya. Apalagi nanti ini pempek Elisa, nyam-nyam. Sekedar info ya. Beginilah ya persiapan musim dingin. Lihat aja nih udah pakai shawl ya.